Ya, kita akan belajar tentang sistem peraturan lingkungan, ya, sistem hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia. Ya, di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan paling dasar atau tertinggi yang mengatur kehidupan negara Republik Indonesia, di pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi setiap kita ini, entah itu masyarakat sebagai pelaku industri, ya, pelaku bidang pertanian, pelaku pelaku yang bahkan yang hidup di tengah hutan, di desa, ya, itu berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi itu hak hidup kita. Jadi ini hak dasar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada yang melakukan kegiatan dan itu mengganggu hak hidup kita ini, ya tentu saja kita berhak untuk melakukan pembelaan, ya, untuk menuntut hak kita. Ya, jadi untuk mewujudkan amanat tersebut, maka pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kegiatan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan, ya, selanjutnya berkelanjutan berwawasan lingkungan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi cita-cita undang-undang dasarnya ini bahwa, ya, perekonomian itu harus dibangun dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ya, jadi kita harus menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi yang tetap berprinsip berwawasan lingkungan agar berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya untuk hari ini, untuk 5 tahun, untuk 10 tahun, tapi untuk seterusnya. Ya, sehingga uh, untuk mengatur hal tersebut diamanatkan dan untuk menjalankan amanat tersebut, ya, ditetapkan instrumen lingkungan hidup, ya, ditetapkan peraturan-peraturan undang-undang seterusnya, ya, undang-undang yang menjalankan secara teknis dan lebih spesifik. Ya, kita lanjut, ya, di sini. Jadi hukum lingkungan dalam sistem hukum Indonesia, ya, dalam sistem hukum Indonesia ada banyak peraturan sebenarnya yang terkait, ya, tetapi yang menjadi leader dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, itu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terus ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Penataan Ruang Nasional. Ya, jadi di sini diatur, ya, diatur tanah itu, lahan itu fungsinya untuk apa? Ya, ada fungsinya untuk kawasan lindung. Jadi tidak boleh dilakukan aktivitas ekonomi industri di situ, yaitu berarti fungsinya kawasan lindung. Terus ada areal untuk penggunaan, ya, penggunaan pemanfaatan oleh masyarakat, baik itu untuk kepentingan perkebunan, pertanian, industri, jasa dan lain sebagainya, perkotaan dan lain sebagainya, itu diatur di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ya, yang seterusnya diatur dalam peraturan-peraturan di daerah, ya, rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, kemudian ada sampai ke wilayah kabupaten, dan rencana detail tata ruang itu diatur bagaimana mekanismenya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan yang di bawahnya. Terus ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang sampah. Ya, ini mengatur bagaimana pengolahan sampah nasional. Nah, terus, ya, undang-undang di sektor lain ada di sektor kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, terus ada Undang-Undang tentang konservasi sumber daya alam dan undang-undang lain yang terkait. Ya, jadi undang-undang tentang lingkungan hidup itu punya integrasi, ya, punya keterkaitan dengan undang-undang undang-undang di sektor yang lain. Nah, nanti kita akan belajar tentang undang-undang cipta kerja yang mengintegrasikan
atau omnibus law yang kita kenal omnibus law itu dalam sistem hukum Indonesia. Ya, dalam Undang-Undang 32 tadi itu tahun 2009 itu, kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu selalu dimulai dari perencanaan, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana melakukan pengendalian, terus pemeliharaan, pengawasan hingga penegakan hukum. Ya, jadi sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan itu sudah ditetapkan semua bagaimana prosedur-prosedur dalam pengelolaan lingkungan sampai di penegakan hukum. Oke, selanjutnya ya ini adalah instrumen lingkungan hidup. Ya. Pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan berbagai instrumen lingkungan hidup untuk mengendalikan kegiatan pembangunan nasional. Ya, dalam mewujudkan amanat konstitusi. Jadi instrumen lingkungan hidup itu berfungsi sebagai tools. Ya, instrumen lingkungan hidup itu adalah tools untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dapat dikendalikan sehingga fungsinya dapat terus lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang, atau sustainable development, ya, atau pembangunan yang berkelanjutan. Di sini ada beberapa jenis instrumen yang saya catat di sini. Ada kajian lingkungan hidup strategis, ada tata ruang, ya tadi itu, terus ada BML atau baku mutu lingkungan, terus ada dokumen lingkungan. Inilah yang menjadi tonggak untuk persetujuan lingkungan, yaitu dokumen AMDAL atau dokumen-dokumen yang di bawahnya, ya, yang risikonya lebih kecil, yaitu KLUPL, terus perizinan yang lain seperti SPPL. Terus ada instrumen ekonomi lingkungan hidup, terus ada analisis risiko lingkungan hidup, terus ada audit lingkungan hidup. Ya, kita belajar selanjutnya di sini. Ya, jadi KLHS itu berlaku pada tingkat kebijakan. Nah, jadi setiap rencana pembangunan daerah yang kita kenal dengan RPJM, ya, rencana pembangunan jangka menengah, misalnya ada pemilihan presiden, ya mereka selalu membuat RPJM. Nah, di situ harus berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis, ya, harus disertai dengan kajian lingkungan hidupnya. Nah, ini pada tataran kebijakan dalam perencanaan. Terus ada tata ruang, ya, dalam rencana tata ruang wilayah, ya, terus rencana detail tata ruang itu harus juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Terus ada instrumen baku mutu lingkungan. Nah, ini seperti baku mutu air, udara, lahan, ya. Jadi sebuah standar yang menetapkan air itu layak atau tidak, ya. Air, misalnya sebuah pabrik, ya, membuang limbah cair, ya, misalnya kandungan amoniaknya harus sekian miligram per liter, itu. Terus kandungan E. coli-nya, kandungan nitratnya, kandungan sulfurnya, ya, kandungan logam yang berbahaya, itu ada standarnya. Sama juga dengan udara, ya. Jadi jika pabrik sebuah perusahaan membuang limbah udara atau emisi udara, itu harus sesuai dengan standar baku mutu, ya, dan baku mutu lahan, ya. Terus ada dokumen lingkungan yang kita biasa kenal dengan dokumen AMDAL, ada dokumen UPL, atau juga ada SPPL. Nanti kita belajar. Terus ada instrumen ekonomi lingkungan, ya, jadi instrumen untuk menghitung dampak, ya, instrumen untuk menghitung dampak dan bagaimana seharusnya perusahaan secara ekonomi harus memberikan sumbangsi terhadap pengelolaan lingkungan, ya. Misalnya sebuah tambang atau sebuah perusahaan tambang dalam melakukan aktivitasnya harus menghitung, harus punya dana talangan, harus punya dana khusus yang disimpan untuk lingkungan, ya, jika terjadi nanti suatu risiko yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan tersebut. Itu salah satu contohnya. Ada juga kita sebut instrumen ekonomi lingkungan yang lain yang disebut
ekonomi sirkuler, ya perusahaan harus bertanggung jawab mengelola waste-nya atau sampahnya mulai dari proses sampai kepada masyarakat itu harus terkelola, ya harus misalnya plastik, ya itu harus dia bisa kelola kembali, ya dia tidak sekedar menjual terus meninggalkan, ya jadi plastik-plastiknya itu terbuang ataupun sampahnya itu terbuang di masyarakat, ya itu salah satu contoh penerapan ekonomi sirkuler. Terus ada audit lingkungan hidup. Nah, jadi ini salah satu instrumen dalam manajemen lingkungan nasional. Audit lingkungan hidup ini adalah pengawasan, ya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, nah, ataupun bisa juga dilakukan oleh secara mandiri oleh pelaku usaha atau swasta. Nah, dengan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar-standar, ya apakah itu standar nasional ataupun standar internasional seperti ISO 14001, ya yang mengatur sistem manajemen lingkungan. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh audit lingkungan hidup.